Oke, kali ini kita akan mempelajari topik tentang ilmu kimia. Nah, ilmu kimia definisinya yaitu ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi mengenai sifat-sifat, komposisi, struktur, dan perubahan yang dialaminya serta perubahan yang dialaminya. Jadi bahasa mudahnya seperti ini. Ilmu untuk merekayasa materi yaitu mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Dari kata-kata kimia ini kita sering menemukan kata-kata materi, di sini adalah materi dan menjadi materi. Jadi ilmu kimia itu tujuannya adalah untuk mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Nah, sekarang materi itu apa? Materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, contohnya kalau kita ngomong dalam bahasa sehari-hari, sebenarnya materi itu disebut benda. Jadi contohnya ya kita tahu benda itu ya seperti buku atau botol atau kursi atau batu, air, udara dan sebagainya. Nah, untuk ukuran yang menyatakan satuan materi yaitu kita gunakan yang pertama adalah satuan materi adalah berat dan yang satunya lagi adalah massa. Massa adalah jumlah materi penyusun sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh tempat atau keadaan. Sedangkan berat adalah besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada massa suatu benda. Contohnya, misalnya kita sering dalam percakapan sehari-hari, misalnya membeli telur, telurnya itu sebanyak beratnya adalah 2 kilo. Nah, sebenarnya kata-kata ini kurang tepat ya, berat telur 2 kilo. Sebenarnya satuan dari berat itu adalah bukannya kilogram, tetapi satuannya adalah newton. Jadi dalam fisika kita sering menemukan satuan berat yaitu newton, karena berat termasuk satuan termasuk gaya, salah satu jenis gaya yaitu gaya berat. Nah, berat di sini selalu berubah-ubah tergantung dari gaya gravitasi di mana massa suatu benda itu berada. Kalau misalkan dia berada di khatulistiwa yaitu yang gravitasinya 9,8, di bumi ini misalnya 9,8 kg per meter, kilogram meter per second kuadrat. Ini adalah satuan dari gravitasi. Nah, berbeda dengan misalnya kita bawa telur ini, kita bawa ke suatu planet tertentu, misalnya planet Venus yang mungkin gravitasinya lebih kecil atau lebih besar, dan itu pasti berubah ukuran dari berat si telur ini. Jadi pengertian dari massa dan berat itu definisinya berbeda. Selanjutnya materi itu dilihat dari bagan seperti ini akan terlihat jelas bagian-bagian dalamnya. Jadi klasifikasi dari materi itu dibagi menjadi 2 bagian. Lebih tepatnya materi itu disusun oleh 2 bagian, yaitu substansi murni dan campuran. Substansi murni adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi tertentu. Substansi murni itu adalah substansi tunggal, di mana substansi murni ini atau substansi tunggal ini dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Nah, apa itu unsur? Unsur adalah substansi murni yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika
maupun kimia. Dan dia mengandung satu jenis atom. Contohnya yaitu hidrogen dan oksigen. Itu adalah salah sebagai contoh. Unsur itu di alam semesta ini banyak sekali. Nanti kita akan mempelajari di bagian selanjutnya. Sedangkan senyawa yaitu terbentuk dari ikatan antara atom penyusunnya dan dapat dipisahkan secara kimia menjadi unsur penyusunnya. Contohnya yaitu misalnya air, gula, karbon dioksida dan sebagainya. Selanjutnya klasifikasi materi selanjutnya adalah di sini adalah campuran. Campuran mempunyai komposisi yang dapat dipisahkan secara fisika. Maksudnya bisa dipanaskan, diayak dan sebagainya. Nah, contoh dari campuran adalah terdiri dari gula dan air, berarti bisa menghasilkan larutan gula yang mempunyai sifat manis tergantung pada komposisinya. Jadi campuran di sini masih memiliki sifat-sifat aslinya dari suatu materi itu. Dan campuran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu homogen, yaitu campuran homogen yang mempunyai komposisi dan sifat yang seragam pada setiap bagian campurannya. Contohnya adalah gula dan air, aseton dan air, udara dan lain-lain. Aseton di sini adalah senyawa seperti cairan untuk pembersih kuku. Kalau misalkan campuran heterogen, dia mempunyai komposisi dan sifat yang bervariasi pada setiap bagian campurannya. Misalnya kita makan nasi campur, itu sudah campur-campur gitu ya, udah jelas dari katanya juga nasi lauk dan sebagainya. Jadi sifatnya udah bervariasi. Itu udah hetero. Hetero itu artinya beragam. Sedangkan homogen yaitu dia kata homo itu artinya sejenis. Atau dengan kata lain, kalau misalkan campuran homogen yaitu tidak dapat dibedakan dengan melihat langsung. Contohnya pencampuran antara garam dapur dan air. Tentu sulit sekali kalau kita sudah mencampurkan garam dengan air lalu kita aduk, kita sulit untuk membedakannya. Nah, kalau misalkan campuran heterogen dapat dibedakan dengan melihat langsung atau secara fisik itu terpisah. Nah, contohnya misalnya kita campur gula dengan pasir. Berarti kita bisa melihat secara langsung untuk memisahkan materi gula dengan materi pasir. Beda dengan misalnya kita mencampurkan garam dapur dengan air. Jadi, kesimpulannya untuk materi ini disusun menjadi dua bagian, yaitu substansi tunggal atau substansi murni dan campuran, di mana substansi murni ini dibedakan lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibedakan lagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Apabila kita telaah lagi, sebenarnya campuran ini ada yang disebut campuran homogen. Kita lebih detail lagi tentang campuran homogen. Campuran homogen sering disebut sebagai larutan. Dan dalam larutan ini biasanya terdiri dari apa yang disebut sebagai pelarut dan yang terlarut. Jadi ada zat yang sebagai pelarut dan ada zat yang sebagai terlarut. Contohnya, misalnya kita mempunyai wadah berisi air. Di sini air ini adalah sebagai pelarut. Kemudian kita masukkan misalkan bongkahan dari garam, kita masukkan ke dalam air ini. Nah,
otomatis garam ini akan terlarut dalam air. Nah, yang terlarut ini adalah garamnya. Jadi garam sebagai terlarut dan air sebagai pelarut. Dan yang termasuk dengan campuran heterogen yaitu suspensi dan koloid. Bagian ini akan lebih dalam dipelajari di kelas 2, yaitu tentang koloid.